Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem termodinamika. Apa itu sistem termodinamika? Sistem termodinamika adalah bagian dari jagat raya yang diperhitungkan. Sebuah batasan yang nyata atau imajinasi memisahkan sistem dengan jagat raya yang disebut lingkungan. Klasifikasi sistem termodinamika berdasarkan pada sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan materi, kalor, dan entropi antara sistem dan lingkungan. Ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang terjadi pertukaran energi dan benda dengan lingkungan. Kemudian, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang terjadi pertukaran energi panas kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Dan kemudian sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak terjadi pertukaran energi dan benda dengan lingkungan. Sistem terbuka. Pada sistem ini, zat melewati batas sistem. Panas dan kerja bisa juga melewati batas sistem. Gambar menunjukkan diagram sebuah kompresor udara yang memgambarkan sistem terbuka ini. Zat yang melewati batas sistem adalah udara bertekanan rendah yang memasuki kompresor dan udara bertekanan tinggi yang meninggalkan kompresor. Kerja melewati batas sistem melalui poros penggerak dan panas transfer melewati batas sistem melalui dinding silinder. Termodinamika pada kompresor. Prinsip kompresian fluida gas atau udara kompresor adalah pesawat atau mesin yang berfungsi untuk membuatkan atau menaikkan tekanan udara atau fluida gas atau memindahkan fluida gas dari suatu tekanan statis rendah ke suatu keadaan tekanan statis yang lebih tinggi. Udara atau fluida gas yang dihisap kompresor biasanya adalah udara atau fluida gas dari atmosfer, walaupun banyak pula yang menghisap udara fluida gas spesifik dan bertekanan lebih tinggi dari atmosfer. Kompresor berfungsi sebagai penguat atau booster. Kompresor ada pula yang menghisap udara atau fluida gas yang bertekanan lebih rendah daripada tekanan atmosfer yang biasa disebut pompa vakum. Pemanfaatan fluida gas dapat dijelaskan dengan hukum Pascal, yaitu tekanan yang dilakukan pada satu bagian fluida dalam wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Prinsip pada kompresor. Perhatikan gambar 1, di mana fluida ditempatkan dalam silinder dengan luas penampang A dan panjang langkahnya dan dikompresi dengan gaya F melalui sebuah piston, sehingga tekanan fluida di dalam silinder adalah Pf per A. Hubungan antara tekanan dan volume gas dalam proses kompresi dapat diuraikan sebagai berikut. Jika sama kompresi temperatur gas dijaga tetap isotermal, maka pengecilan volume menjadi setengah kali dan akan menaikkan tekanan 2 kali. Jadi pada proses kompresi isotermal, tekanan akan bermain terbalik dengan volume. Pernyataan ini disebut dengan hukum Boyle, yang dinyatakan dengan persamaan P1 kali P1 sama dengan V2 dikali P2 sama dengan. Selanjutnya adalah sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem massa tetap dan identitas batas sistem ditentukan oleh ruang zat yang menempatinya. Sistem tertutup ditunjukkan oleh gambar nomor 1. Sebagai contoh, gas di dalam silinder dianggap sebagai suatu sistem. Jika panas diberikan ke silinder dari sumber luar, temperatur gas akan naik dan piston bergerak ke atas. Ketika piston naik, batas sistem, kata lain, panas dan kerja melewati batas sistem selama proses, tetapi tidak ada terjadi penambahan atau pengurangan massa zat. Itu sebagai salah satu contoh. Dan contoh lain bisa kita dapat pada sistem kompresi pada sepeda motor, di mana pada saat kompresi kedua katup tertutup. Yang terlebih dahulu, massa udara dan energi yang terdapat pada massa tersebut masuk ke dalam ruang bakar. Pada saat
katup tertutup, terjadi sebuah kompresi di mana udara atau massa yang terdapat di dalam sebuah ruang bakar tidak dapat keluar. Nah, pada saat itu terjadi sistem termodinamika tertutup, di mana terdapat pengaruh dari luar berupa suhu yang dapat dirasakan pada saat di luar. Suhunya berupa panas. Cara menghitung rasio di sini cara untuk menghitung rumus kompresi yang saya jelaskan tadi. Cara menghitung rasio kompresi adalah volume ruang bakar ditambah volume silinder kemudian dibagi volume ruang bakar. Jika ditulis dalam rumus sebagai berikut: VR ditambah VS dibagi VR sama dengan R. Untuk menghitung rasio kompresi, terlebih dahulu harus mengetahui volume silinder. Volume silinder harus dicari terlebih dahulu, dan volume ruang bakar VR. Cara untuk mengetahui volume ruang bakar adalah dengan cara mengisi ruang bakar dengan cairan. Jadi ruang bakar tersebut harus diisi dengan cairan terlebih dahulu. Kemudian posisi seher di atas, sementara klep hisap dan buang harus dalam keadaan tertutup. Kemudian masukkan cairan dari lubang busi. Gunakan suntikan untuk mengetahui beberapa cc cairan yang bisa digunakan. Contoh VR sama dengan 15 cc. Kita ambil contoh untuk motor berkapasitas 125 cc. Maka rasio kompresinya adalah 93. Bisa kita lihat dengan rumus dan masukkan 15 ditambah 125 dibagi 15 sama dengan 9,3 rasio kompresinya. Jadi seperti itu sistem tertutup. Kemudian akan dilanjutkan dengan sistem terisolasi oleh teman saya. Oke, sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sebuah sistem yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Sistem ini masanya tetap dan tidak ada panas atau kerja yang melewati batas sistem. Sistem ini disebut keadaan keseimbangan termal, dan kedua benda akan mempunyai temperatur yang sama. Salah satu contohnya yaitu kalorimeter. Kalorimeter adalah suatu sistem terisolasi atau tidak ada perpindahan materi maupun energi dengan lingkungan luar kalorimeter. Kalorimeter terbagi menjadi dua, yaitu kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana. Prinsip kerja kalorimeter berdasarkan asas Beck yang berbunyi kalor yang dilepas oleh benda panas sama dengan kalor yang diterima oleh benda dingin. Jadi, ketika dua benda didekatkan satu sama lainnya, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda panas ke benda dingin hingga mencapai suatu keseimbangan termal atau mencapai suhu keseimbangan dalam kasus kalorimeter. Bagian benda yang panas adalah wadah penampung sampel yang akan memberikan panas, sedangkan bagian benda dingin adalah benda yang akan menerima panas tersebut, biasanya berupa air. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Rumus yang digunakan adalah Q. Q sama dengan jumlah kalor, dan M massa jenis, AT perubahan suhu, C kecil kalor jenis, dan C besar kapasitas kalor. Q sama dengan M kali C kali AT, dan Q kecil kalorimeter C kali AT. Oleh karena tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan, maka kalor reaksi sama dengan kalor yang diserap atau dibebaskan oleh larutan dan kalorimeter, tetapi
di tandanya berbeda. Q reaksi sama dengan min buka kurung Q larutan ditambah Q kalorimeter. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.